Selamat pagi teman-teman media semua. Saya pertama-tama mau sampaikan terima kasih atas liputan yang saudara-saudara lakukan. Proses tadi semua telah selesai. Nah, saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka, dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini sehingga saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga Jakarta lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Perbincangan bagaimana kemudian kasus yang membelit Basuki Cahayapurnama, gubernur nonaktif ini memang sudah menjadi perbincangan publik pastinya. Satu mata sekarang tertuju kepada nama Basuki Cahayapurnama. Ya, semua mata. Tapi kita juga harus nanyakan juga nih, apakah memang yang dilakukan, saya sih cukup tergelitik untuk menanyakan soal bungkamnya Ahok ini loh. Ya, dan di studio sudah ada pakar hukum pidana Universitas Indonesia, ada Kudri Sitompul. Pak Kudri, ini tadi yang mau saya tanyakan pertama, sudah baikkah langkah dari seorang Basuki Cahayapurnama yang biasanya komentar sana sini sekarang agak diem. 2 minggu terakhir memang agak lebih landai gitu. Ya, mungkin itu baik ya, dan juga sesuai dengan nasihat dari Ibu Megawati ya, supaya Ahok ini mulutnya diplester kan gitu. Diplester gitu ya. Dia kan ngomong gitu. Ya kan, supaya mulut diplester. Saya kira bukan hanya kasus ini, nanti juga andai kata misalnya Pak Ahok terpilih kembali, saya kira ini buat pelajaran buat beliau, supaya kalau bicara di depan publik itu harus hati-hati juga gitu ya. Ceplos-ceplos boleh, tapi kan harus ada batasnya gitu ya. Setuju. Ya. Tapi kalau kita sebelum bicara lebih jauh, kalau tadi Pak Kurni mengatakan kalau nantinya Ahok terpilih lagi, itu kan prosesnya masih lama ya Pak ya. Tapi kemudian kita perhatikan juga bagaimana proses selanjutnya. Kalau tadi ketika Pak Ahok keluar, pertanyaannya adalah jadi gimana? Ditahan atau tidak? Ternyata tidak, pertimbangannya masih sama. Anda melihat bahwa pertimbangannya ini atas dasar apa artinya? Ya, tadi kita dengar bersama bahwa Kapus Penkumnya Kejaksaan Agung Pak Rum mengatakan kenapa Kejaksaan tidak menahan, karena menurut SOP-nya kalau misalnya penyidik tidak menahan, maka penuntut umum tidak menahan, kata Pak Rum demikian. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar yang dimaksud SOP-nya Pak Rum itu adalah Peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011, tepatnya itu pasal 11 ayat 2, dan itu tidak ada persis seperti kata itu ya. Yang dikatakan itu kewenangan, jaksa mempunyai kewenangan untuk menahan, tapi tidak ada kata-kata kalau misalnya penyidik tidak menahan, tidak ini gitu. Karena dalam prakteknya penyidik tidak menahan, kejaksaan bisa menahan gitu loh ya. Nah, mungkin juga yang dimaksud oleh Pak Rum ini itu kebiasaan ya, artinya bukan SOP yang tertulis, yaitu kebiasaan yang dilakukan ini kita nggak tahu. Tapi kan dalam prakteknya juga kita berdasarkan pengalaman gitu, ada yang di kepolisian tidak ditahan, itu ditahan oleh kejaksaan. Nah, tapi pihak kepolisian kan juga sudah mengatakan Pak Kudri bahwa Ahok selama ini, Ahok selama ini. Maka banyak yang bertanya ya mengenai hal ini ya. Boleh. Ahok selama ini kan sangat kooperatif, juga tidak pernah mangkir dalam pemeriksaan, belum lagi juga ini sudah ada pencegahan untuk keluar negeri. Cukupkah untuk menjamin bahwa memang penahanan tidak perlu dilakukan? Menurut ketentuannya untuk menahan seseorang itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Ya. Pertama-tama itu harus ada 2 alat bukti. Ya. Kalau sudah ada alat 2 bukti, kemudian syarat subjektifnya apa? Syarat subjektifnya itu adalah kalau dia dianggap melanggar tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun, atau tindak pidana tertentu yang walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, tetapi disebutkan oleh KUHP, yaitu misalnya penipuan dan penggelapan, walaupun ancaman hukumannya 5 tahun, itu bisa ditahan. Nah, syarat subjektifnya apa? Syarat subjektifnya itu kalau dikhawatirkan dia merusak barang bukti, ya, dikhawatirkan lagi dia mengulangi perbuatan, atau dia dikhawatirkan melarikan diri. Nah, tadi kan sudah dibilang dicekal. Kalau dicekal itu kan dia tidak bisa keluar negeri, tapi kan dia bisa kemana-mana aja gitu loh ya. Kampanye misalnya ya, kan tadi langsung pulang langsung kampanye lagi. Itu kalau kalau KUHP mengatakan. Tetapi kalau misalnya di praktek di KPK ya, walaupun misalnya
tidak memenuhi syarat-syarat itu. Tapi kalau misalnya seseorang udah dijatakan tersangka oleh KPK langsung ditahan aja, karena ini dianggap kan korupsi itu adalah tindak pidana luar biasa. Jadi itu ketentuannya ketentuan khusus yang kita sering dengar namanya istilah lex spesialis. Tetapi ini kan ketentuan umumnya lex generalis itu ya semua orang ditahan kayak begitu gitu ya. Nah, saya kira itu kan kewenangannya kepolisian ya, sebagai penyidik maupun kejaksaan sebagai penuntut, ya mau menahan atau tidak menahan itu sih kewenangan. Tapi syaratnya kan ada syarat objektif dan syarat yang sudah jelas tadi. Artinya memang akhirnya Ahok bisa hari ini kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, kampanye misalnya ya Pak ya.